Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025 adalah peringatan wajib Santa Agatha, perawan martir. Santa Agatha lahir di Catania, Pulau Sisilia, pada pertengahan abad ketiga. Menurut tradisi lama, Agatha adalah seorang putri bangsawan yang berkuasa di Palermo atau Catania, Sisilia. Ia menjadi martir pada masa pemerintahan Kaisar Decius karena menolak lamaran Quintianus, seorang pegawai tinggi kerajaan Romawi. Ia berteguh pada pendiriannya untuk tetap hidup suci di hadapan Tuhan. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan untuk dicermati kesuciannya. Mereka terus menyiksa Agatha hingga ia menemui ajalnya serta menerima mahkota keperawanan dan kemartirannya pada tahun 250. Santa Agatha dipercaya punya kekuatan untuk mencegah dan mengendalikan letusan gunung api Etna di Sisilia, sehingga dia dihormati dan dimuliakan sebagai pelindung manusia dari ancaman api. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 12 ayat 4-7, dilanjutkan dengan ayat 11-15. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama mereka? Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah takjub tetapi tidak percaya. Menarik untuk menyimak kisah pulang kampung atau mudik yang dikisahkan penginjil Markus yang baru kita dengar. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Tidak dijelaskan apa yang Yesus sebagai tokoh guru Yahudi sampaikan, dan bagaimana caranya juga tidak dicatat di sana. Hal yang dicatat adalah bahwa para rekan warga kampung itu takjub, terpukau, dan tentu saja mereka sudah banyak mendengar tentang kisah mujizat dan hikmat yang dikerjakan Yesus di tempat-tempat lain, sehingga Yesus menjadi tenar dan kesohor. Dalam keterpukauan ini, langsung muncul pertanyaan tentang wibawa, status, atau kehebatan Yesus. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?
bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria? Saudara terkasih, rupanya di kalangan mereka yang bertumbuh dan berkembang menanjak dewasa dalam hidup bersama, status dan wibawa seseorang itu diperoleh dari kegiatan kerja orang tuanya, dan semua sudah saling kenal satu sama lain dengan posisi keluarga yang tetap dan diwariskan, dan tidak ada ruang bagi seseorang untuk tampil beda dan menjadi unggul melampaui apa yang sudah ditekuni orang tuanya. Yesus ini anak tukang kayu, jadi seharusnya ia menjadi tukang kayu untuk hidup seperti bapaknya, bukan menjadi guru masyarakat. Apalagi ia ini anak Maria. Ungkapan demikian yang disampaikan di depan umum sangat melecehkan karena tersirat bahwa ia sebenarnya bukan tukang kayu profesional, karena yang lama membesarkan dia ialah ibunya Maria. Dari mana diperolehnya kecakapan, hikmat, dan kemampuan luar biasa, padahal hanya beberapa waktu saja ia meninggalkan desa ini. Dengan sikap ini, apa yang didengar dan diajarkan Yesus dipandang tidak berwibawa, dan mereka tidak percaya akan isi ajarannya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana. Ia heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudari terkasih, bisa jadi kita mempunyai pengalaman yang sama seperti orang Nazaret saat berjumpa dengan kerabat atau teman yang sudah lama dikenal, tapi sudah sejurus tidak bertatap muka, dan tiba-tiba dia bercerita tentang pengalaman perjumpaannya dengan Allah, tentang Yesus, atau tentang Roh Kudus, entah lewat mimpi, lewat penglihatan, dan sebagainya. Bisa jadi Anda menjadi takjub, tetapi serentak tidak percaya mengapa dia tiba-tiba berbicara tentang pengalaman rohaninya dengan Allah. Sikap takjub tetapi tidak percaya demikian menutup ruang dan kemungkinan bagi Allah untuk menunjukkan kehadirannya di tengah manusia lewat pelbagai cara. Dan muncul pertanyaan reflektif ini, masih adakah tempat di batin kita untuk percaya dan menerima Allah yang berkarya lewat macam-macam cara dan pengalaman? Semoga hati dan budi kita terbuka untuk berjumpa dengan Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.